Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Puspitasari dengan nomor NIM 205030701111011 kelas B Ilmu Perpustakaan. Di video kali ini dibuat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah pengantar ilmu perpustakaan, informasi dan kearsipan dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Roshihan Hendrawan, SIP, M.Hum. Pada video kali ini saya akan menjelaskan apa itu pustaka, informasi, ilmu perpustakaan dan kepustakaan, serta siapa yang berperan dalam bidang tersebut, dan juga mengapa pustaka, informasi, ilmu perpustakaan dan informasi itu penting. Yang pertama yaitu apa itu pustaka. Saya akan menggunakan makna secara ontologi dengan penjelasan singkat. Secara ontologi, kata pustaka merujuk pada objek benda. Kata pustaka bukanlah kata asli bangsa Indonesia. Faktanya bahwa kata pustaka sudah digunakan pertama kali oleh suku-suku bangsa di wilayah Persia yang sekarang menjadi Iran dan kemudian menyebar ke India. Lebih tepatnya, kata pustaka merupakan adaptasi dari bangsa India yang belajar sistem penulisan di Iran. Kata aslinya berupa pos atau posta yang berarti kulit binatang, yang merujuk kepada material yang digunakan untuk kegiatan menulis. Patut juga kita pahami bahwa sejak pertama digunakan, bahasa tulisan dan teknik menerka huruf pada medium merupakan sarana yang dianggap vital dan juga sakral. Kulit binatang sebagai medium ini kemudian dikenal sebagai fragment. Sebagaimana diuraikan oleh Laufer, sebelum kertas kasar sederhana atau papirus digunakan di Timur Tengah, orang-orang Persia sudah menggunakan fragmen sebagai bahan untuk menerka tulisan, terutama untuk arsip kerajaan. Kalau kebiasaan menggunakan fragmen sebagai medium tulisan ini diadopsi oleh orang-orang Romawi, mereka segera menggunakan fragmen yang kemudian disebut juga membrana untuk mengganti tablet dari kayu atau tanah liat yang populer pada abad 1 sebelum Masehi. Tulisan dan fragmen dari kulit binatang juga kemudian berperan penting dalam penyebaran agama-agama seperti datangnya agama-agama pewahyuan. Di Indonesia, penggunaan kata pustaka karena pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha melalui kerajaan-kerajaan Nusantara. Sementara suku bangsa Melayu juga sudah menyerap kata dan makna pustaka ke dalam kasana bahasa mereka, di mana kata pustaka merujuk kepada buku. Dalam perkembangan kata pustaka tidak merujuk pada material yang digunakan seperti kulit binatang, melainkan untuk segala bentuk kebiasaan dan produk tulisan yang baik, bermutu, bagus, di atas media yang fleksibel, artinya yang mudah dipindahkan dari manusia ke manusia secara portable, dihimpun dan disimpan secara teratur. Dalam hal ini, kata pustaka bukan lagi sekedar tulisan atau buku, akan tetapi sudah menjadi elemen sosial budaya yang amat fundamental bagi pengorganisasian kehidupan dalam ragam bentuk seperti agama, hukum, negara, dan ilmu pengetahuan secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu informasi. Penggunaan kata informasi dalam pembahasan ini terdapat hubungannya dengan pustaka, yaitu pada pembahasan sebelumnya. Penggunaan frasa perpustaka dan informasi yang menyandingkan dua kata sebenarnya hanya dilakukan di kalangan universitas yang menyelenggarakan pendidikan ilmu perpustakaan dan informasi atau sering disebut IP dan I. Di luar universitas, informasi dimaknai secara berbeda. Penggunaan kata informasi di pembahasan ini saya menggunakan pendekatan secara historis konseptual sebagaimana telah dilakukan dengan kata pustaka. Salah satu tonggak dalam sejarah penggunaan kata informasi di Indonesia yang perlu
kita cermati adalah sejarah Departemen Penerangan yang dibentuk lewat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 19 Agustus 1945 dan dibubarkan 54 tahun kemudian di masa pemerintahan Abdul Rahman Wahid atau Gus Dur pada tahun 1999. Saat Orde Lama dan Orde Baru, Departemen Penerangan merupakan instrumen negara yang amat kuat dan menguasai serta mengatur nyaris segala bentuk komunikasi di masyarakat, khususnya yang menggunakan media massa. Secara sistematis dan spesifik, Departemen ini membuat regulasi dan mengawasi berlangsungnya komunikasi melalui media, baik cetak, televisi, film, radio, grafika, percetakan, dan apa yang mereka sebut penerangan umum. Di Indonesia, makna penerangan dikaitkan dengan era politik Orde Lama dan Orde Baru, serta khususnya dengan otoritarianisme di bidang komunikasi yang diterapkan Presiden Soeharto bersama jajarannya. Lalu, kata informasi jelas diadopsi sebagai bagian dari upaya reformasi, yang antara lain ingin membebaskan masyarakat Indonesia dari belenggu komunikasi rezim otoriter Orde Baru. Hal tersebut, jika dilihat secara historial konseptual, dalam hal ini, jika dihubungkan dengan adopsi dari pembicaraan ontologi ilmu perpustakaan dan informasi atau IP dan I. Khususnya karena di kalangan akademik, adopsi kata informasi ini terjadi sebelum secara politik pemerintah mengadopsinya. Adopsi juga sudah dilakukan sebelumnya oleh institusi puncak ilmu pengetahuan di negeri ini, yaitu Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia pada tahun 1987 mengadopsi kata informasi dalam Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah yang disingkat PDII. Selain itu, adopsi juga sudah dilakukan pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan aplikasi teknologi informasi, termasuk yang terlibat dalam pemerintahan. Adopsi kata informasi di dalam IP dan I di Indonesia juga memang berorientasi ke aspek penerangan teknologi komputer di kegiatan-kegiatan perpustakaan. Selanjutnya yaitu makna ilmu perpustakaan dan informasi atau IP dan I. Ilmu perpustakaan atau librarianship telah didefinisikan sebagai badan pengetahuan sistematis yang terkait dengan buku dan perpustakaan, termasuk berbagai aspek yang berhubungan dengan buku sebagai entitas otonom, tetapi juga yang terkait dengan entitas di mana mereka menjadi bagiannya. Di sisi lain juga telah ditujukan bahwa ilmu informasi berkaitan dengan prinsip dan praktik produksi, organisasi, dan distribusi informasi, dan studi informasi dari generasi ke penggunaan dan transmisi dalam berbagai cara. Salah satu definisi terbaru dari ilmu perpustakaan dan informasi termasuk dalam karya ini, Yayasan Ilmu Perpustakaan dan Informasi atau Foundation of Library and Information Science oleh Erwin. Dalam pekerjaan ini, telah didefinisikan sebagai disiplin yang berorientasi pada penyediaan akses ke sejumlah besar pengetahuan dan informasi yang terkumpul. Definisi ini tentunya sesuai dengan fitur aktual dari bidang tersebut, di mana produk dan pertumbuhan dan perubahan selama beberapa dekade. Memang, ilmu perpustakaan dan informasi telah menjadi disiplin akademis sejak tahun 1960-an. Tetapi sejarahnya jauh lebih lama. Pelopor terutama ditemukan di perpustakaan sains dan ilmu informasi. Ilmu perpustakaan berasal pada abad 19 ketika Martin S. memperkenalkan konsep bibliotek Swiss-Craft dalam buku pegangan untuk pustakawan. Pada tahun 1870-an, Columbia School of Library Economics menjadi sekolah afiliasi universitas pertama untuk pelatihan pustakawan. Dan pada tahun 1920-an, sekolah perpustakaan pasca sarjana didirikan di
University of Chicago, menetapkan ilmu perpustakaan sebagai bidang penelitian akademis melalui pembuatan program PhD. Asal-usul ilmu informasi dapat ditelusuri hingga akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 dan gerakan dokumentasi di Eropa. Masalah yang berkaitan dengan pengelolaan dan difusi jumlah informasi ilmiah yang semakin meningkat pertama kali didefinisikan oleh Paul Outland. Dengan demikian, menurut pernyataan tersebut, SIP adalah integrasi dari dua bidang yang berbeda, ilmu perpustakaan dan ilmu informasi. Namun demikian, literatur profesional menunjukkan bahwa terkadang SIP dan ilmu perpustakaan digunakan secara tidak jelas, meskipun terdapat perbedaan yang signifikan di antara keduanya. Demikian pula istilah perpustakaan digunakan untuk berbicara tentang ilmu perpustakaan, dan bahkan untuk SIP telah ditunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang disepakati secara umum antara ilmu perpustakaan dan informasi. Alasan keduanya disatukan untuk meningkatkan aspek sains. Istilah ilmu perpustakaan dan informasi sering digunakan, akan tetapi kebanyakan pustakawan menganggapnya hanya sebagai variasi terminologis saja. Di Indonesia sampai saat ini belum ditemukan literatur yang membahas pendidikan tenaga perpustakaan sebelum tahun 1952. Diawali pembukaan kursus pendidikan pegawai perpustakaan oleh Biro Perpustakaan Kementerian Pendidikan, Pengajaran, Kebudayaan pada tanggal 15 Oktober 1952. Peresmian diselenggarakan di Perpustakaan Sejarah dan Politik di Merdeka Selatan, Jakarta pada tanggal 20 Oktober 1952. Dari tanggal diklaim sebagai usia Departemen Ilmu Perpustakaan dan Informasi Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, dari sinilah perkembangan awal dari IP dan I, lalu berkembang pergi sampai sekarang. Di setiap ilmu pasti memiliki aspek ontologis dan epistemologis sebagai dasar ilmu tersebut, seperti halnya ilmu-ilmu lainnya. Dalam ilmu perpustakaan dan informasi juga memiliki filsafat ilmu yang menjadi pegangan seperti aspek ontologis dan epistemologis. Pada IP dan I sendiri, terutama ilmu perpustakaan dan informasi di Indonesia, hal tersebut dibahas lengkap oleh Bapak Putu Laksman Pendit PhD di dalam makalahnya yang berjudul Ilmu Perpustakaan dan Informasi, sebuah tinjauan ringkas tentang aspek ontologi dan epistemologi dalam konteks Indonesia. Dalam makalah tersebut mengakui pentingnya keberadaan dimensi sosial dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Makalah ini mencoba memperjelas aspek ontologis dan epistemologis ilmu perpustakaan dan informasi di Indonesia dengan tinjauan aspek historis kontekstual dari pustaka dan informasi sebagai objek kajian. Diusulkan agar pustaka dan informasi dilihat sebagai bagian dari epistemologi sosial yang semula ditemukan Egan dan Shera sebagai fondasi ilmu ini. Diusulkan pula agar pembahasan tentang hal ini sebaiknya tidak dilepaskan dari potensi kebergunaan atau aksiologi ilmu perpustakaan dan informasi bagi negara dan bangsa yang bercirikan kemajuan budaya Indonesia. Jadi apabila ingin melihat aspek ontologi dan epistemologi dari ilmu perpustakaan, bisa membaca makalah karya dari Bapak Putu Laksman Pendit yang bisa diakses melalui internet dengan mudah. Pembahasan yang terakhir yaitu tentang perpustakawanan. Pembahasan ini merupakan pembahasan terakhir dari pertanyaan yang pertama. Kepustakawanan jika dilihat dari kaidah bahasa berasal dari kata pustakawan yang mendapatkan afiks atau imbuhan ke dan an. Sedangkan kata pustakaan sendiri adalah kata turunan yang berasal dari kata pustaka yang mendapat
sufiks atau akhiran wan. Sebelum memahami makna kepustakawan, terlebih dahulu perlu dipahami makna dari pustakawan menurut Tata Bahasa Buku Bahasa Indonesia 2003. Penurunan nomina dengan sufiks wan dan wati mengacu pada a. Orang yang ahli dalam bidang tertentu, b. Orang yang mata pencahariannya atau pekerjaannya dalam bidang tertentu, c. Orang yang memiliki barang atau sifat khusus. Hal ini diungkapkan Sudarsono pada tahun 2019. Kata kepustakawanan sendiri merupakan turunan dari kata pustakawan, afiks ke an, pada penurunan nomina dari kepustakawanan an, merujuk pada keabstrakan atau hal mengenai sesuatu, sehingga kata kepustakawanan dapat diartikan keabstrakan atau hal mengenai pustakawan. Dari pengertian tersebut, kata pustakawan memiliki lingkup makna yang luas, mulai dari persyaratan menjadi pustakawan, karakter pustakawan, dan lain sebagainya, hingga pada idealisme dari pustakawan. Kepustakawan merupakan terjemahan dari kata librarianship yang menyesuaikan dari kata pustakawan dari terjemahan librarian. Akhirnya, ship dalam bahasa aslinya memiliki 4 makna kata, yaitu pertama, keadaan atau kualitas sesuatu, 2, status formalitas atau kehormatan, 3, tingkat keterampilan dalam kapasitas melakukan pekerjaan tertentu, 4, perkumpulan atau kebersamaan. Dari keempat makna tersebut, maka kepustakawanan dapat diartikan sebagai keadaan di mana seorang berprofesi sebagai pustakawan dan mendapatkan rasa hormat dari masyarakat terhadap profesinya, yaitu profesi pustakawan, dan memperlihatkan kebanggaan dalam keanggotaannya dalam profesi pustakawan. Menurut Pendit 2008, Jesse Shera pada 1983 dalam Gray 2012 mendefinisikan kepustakawanan dengan menggunakan pendekatan dokumentasi, sebuah pendekatan yang menjadi fokusnya, dan Paul Outlet. Kepustakawanan dalam pengertian umum diartikan sebagai aktivitas sosial yang berkaitan dengan semua agensi, operasi, teknik, dan prinsip-prinsip yang berkontribusi pada tujuan pembuatan rekaman grafis yang berguna bagi masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa kepustakawanan memiliki hubungan dengan pustakawan. Keduanya tidak dapat dipisah. Ibaratnya pustaka itu orang yang bekerja di perpustakaan, sedangkan kepustakawanan merupakan jiwanya dari pustaka. Yang berperan dalam bidang tersebut adalah pustakawan dan praktisi dalam bidang pustakawan yang berfokus pada pengelolaan perpustakaan, dan dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan kode etik seorang pustakawan. Selain keduanya, ada juga akademisi seperti jajaran dosen atau pengajar. Di sini akademisi berperan sebagai pengajar dalam bidang ilmu perpustakaan dan informasi, dan dari merekalah kita mengetahui perkembangan ilmu perpustakaan. Selain itu, dari akademisi juga ikut memberi saran koleksi yang ada di perpustakaan, entah itu jurnal ataupun tesis maupun skripsi yang bisa dimasukkan ke dalam koleksi perpustakaan. Alasan pustaka informasi, ilmu perpustakaan, dan informasi penting karena semua itu merupakan kebutuhan dari tuntutan zaman, di mana kita semua butuh informasi untuk semua hal. Kita juga butuh lembaga yang dapat mengelola informasi. Kita juga butuh buku sebagai sumber informasi, dan tentunya semua itu ada ilmunya. Selain itu, di zaman sekarang di mana kita memasuki era masyarakat informasi, hal tersebut juga relevan. Semakin gencarnya mengenai keterbukaan informasi, maka dari itu adanya pustaka informasi, ilmu perpustakaan dan informasi, dan juga pustakawan sangat penting keberadaannya untuk mendukung berbagai kondisi yang dialami dunia saat ini. Nah, sekian video pembahasan tentang seputar pustaka, informasi, ilmu perpustakaan, dan
informasi serta pustakawan. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.